Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Qurratu Aina dengan NIM 2204045020065 dari kelas A. Nah, jadi tujuan video ini untuk pemenuhan salah satu tugas praktek konseling behavioristik. Nah, jadi di sini saya akan membahas masalah keterlambatan yang dialami dengan siswa yang berinisial NF. Nah, seorang siswa kelas 84 di SMP Negeri 8 Makassar. Nah, jadi siswa ini mengalami kesulitan untuk mengatur waktu tidurnya karena sering begadang bersama teman-temannya. Nah, jadi akibatnya ini si NF terlambat datang ke sekolah yang berdampak negatif pada performa akademik dan fokusnya di kelas. Nah, meski sudah menyadari dampak negatif dari kebiasaan ini, nah NF merasa terikat untuk mengikuti ajakan teman agar tidak dianggap sebagai orang yang tidak asyik. Nah, jadi konseling ini bertujuan untuk membantu NF mengatasi masalah keterlambatan dengan pendekatan behavioristik agar dapat mengelola waktunya secara efektif dan menolak ajakan teman yang tidak produktif. Nah, yang pertama ada pun tahapan konseling behavioristik pembukaan. Nah, jadi di sini konselor memulai dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dari sesi konseling, yaitu membantu NF memahami dan mengatasi kebiasaan terlambat ke sekolah. Nah, jadi konselor juga menyampaikan prinsip-prinsip konseling seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan untuk menciptakan suasana yang nyaman. Yang kedua ada identifikasi masalah melalui analisis ABC. Nah, jadi konselor dan NF bersama-sama mengidentifikasi masalah menggunakan analisis ABC. Nah, di tahap ini konselor mengajukan pertanyaan untuk menggali pemicu atau anteseden dari keterlambatan NF, yaitu ajakan teman untuk begadang. Nah, jadi siswa ini merasa tidak enak untuk menolak ajakan teman-temannya untuk bermain atau berkumpul di malam hari, bahkan ketika mengetahui bahwa ia memiliki kewajiban datang ke sekolah pada pagi hari. Yang kedua tidak ada jadwal yang terstruktur. Nah, jadi siswa tersebut tidak memiliki jadwal atau rutinitas yang jelas untuk waktu belajar, tidur, dan aktivitas lainnya sehingga cenderung mengikuti ajakan teman tanpa memperhatikan batas waktu. Yang ketiga, takut dianggap lemah atau tidak asik. Nah, jadi siswa khawatir akan penilaian negatif dari temannya jika ia menolak ajakan mereka atau memilih untuk tidur yang lebih awal. Nah, jadi siswa ini takut dimusuhi atau dicap lemah jika tidak ikut berkumpul hingga larut malam. Yang kedua yaitu ada behavior atau perilaku. Nah, yang pertama ada sering terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi siswa seringkali datang terlambat karena bangun kesiangan akibat begadang ataupun bermain hingga larut malam. Yang kedua, mengabaikan waktu tidur. Nah, siswa ini tidak memprioritaskan waktu tidur yang cukup karena terlalu asik untuk mengikuti ajakan teman tersebut. Yang ketiga ada menuruti ajakan teman tanpa pertimbangan. Nah, jadi di sini siswa ini sering menuruti ajakan temannya meskipun tahu akan berdampak buruk pada rutinitasnya keesokan harinya. Yang ketiga ada konsekuensi atau pemuat perilaku mengapa seseorang itu melakukan perilakunya secara berulang-ulang. Yang pertama ada penerimaan dari teman. Nah, jadi dengan mengikuti ajakan teman, siswa merasa diterima dan tidak dimusuhi. Nah, jadi hal ini menjadi pemuat bagi perilaku yang membuat siswa terus menuruti ajakan meskipun mengetahui konsekuensinya. Yang kedua, tidak ada sanksi atau konsekuensi yang tegas. Nah, jadi siswa tidak merasakan konsekuensi langsung atau teguran tegas dari pihak sekolah maupun keluarga atau orang tua setiap kali terlambat, sehingga ia merasa bahwa keterlambatan tidak memiliki dampak yang serius. Yang ketiga ada rasa senang saat bermain atau berkumpul. Nah, jadi aktivitas bermain hingga larut malam memberikan kesenangan sementara yang memperkuat kebiasaannya untuk mengulangi perilaku tersebut meskipun berdampak negatif pada keesokan harinya.
Nah, jadi kesimpulannya itu masalah keterlambatan yang dialami siswa kelas 84 ini terutama disebabkan oleh ketidakmampuan mengatur waktu dan pengaruh tekanan sosial dari teman-teman. Nah, kombinasi antara rasa tidak enak untuk menolak ajakan, kebiasaan begadang, dan juga kurangnya perhatian pengaturan waktu yang baik mengakibatkan siswa terus-menerus mengulangi perilaku terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi rasa diterima oleh teman-teman dan ketidaktegasan dalam pemberian sanksi menjadi penguat utama yang membuat siswa tidak termotivasi untuk mengubah perilakunya. Nah, jadi intervensi yang tepat dapat mencakup pengembangan keterampilan manajemen waktu, latihan menolak ajakan yang tidak produktif, dan pemberian konsekuensi yang jelas untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya tanggung jawab pribadi. Nah, yang ketiga adapun penerapan teknik behavioristik. Nah, jadi konselor memperkenalkan teknik-teknik behavioristik yang akan digunakan. Nah, yaitu ada kontrak berlaku, penguatan positif atau reinforcement, dan latihan asertif. Nah, jadi dalam kontrak berlaku ini NF menetapkan komitmen untuk tidur lebih awal dan menolak ajakan teman jika mengganggu waktu tidur. Nah, jadi konselor mengajarkan cara menolak ajakan dengan sopan melalui assertiveness. Nah, serta menetapkan reward sebagai penguat positif saat NF berhasil disiplin. Nah, yang keempat ada evaluasi dan penutup. Nah, di sini konselor mengulas hasil sesi dan memberikan umpan balik. Nah, jadi NF didorong untuk membuat catatan mingguan mengenai kemajuan yang dicapai oleh NF. Nah, konselor menyampaikan rencana untuk evaluasi lanjutan jika diperlukan serta mendukung berkomitmen menjalankan strategi yang telah disepakati demi mencapai perubahan yang diharapkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa dulu Kak? Kak Dila ya dari kelas IPA 2. Iya Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Cuma ya hari ini saya sering terlambat ke sekolah. Gitu ya. Tapi asalnya apakah posisi duduk hadiran sudah nyaman? Sudah nyaman. Nah, tadi kalau tahu tadi kamu belajar mata pelajaran apa? Jadi tadi itu saya belajar pelajaran bahasa Inggris. Tapi dulu itu masih keluar, tapi dia malah sudah itu dia keluar. Jadi apa namanya? Apakah Nabila sudah komunikasikan soal keterlambatannya ke ibu Alia ya? Ya Bu, jadi kali itu ketua kelas sudah berbicara dengan Bu Alia dan beliau itu langsung mengarahkan saya untuk ke ruang bebas saja untuk belajar. Terima kasih ya Nak, Alhamdulillah sudah datang dan ini berbagi perasaannya dengan Ibu. Nah, jadi Ibu paham bahwa keterlambatan siswa itu sangat menjadi hal yang cukup mengganggu. Nah, jadi sebelum kita lebih jauh, saya ingin Mbak Ila tahu dulu bahwa tujuan Ibu di sini adalah untuk mendengarkan dan memahami tantangan yang Mbak Ila hadapi. Nah, jadi di sini kita akan sama-sama mencari solusi bersama-sama untuk masalah yang sedang Anda hadapi. Nah, jadi di sini Ibu ingin memastikan bahwa sisi konseling ini akan nyaman untuk Anda. Nah, jadi apakah Anda merasa siap untuk membahas masalah ini untuk lebih dalam? Betul, saya merasa siap untuk membahas masalah ini lebih dalam. Jadi Ibu senang ya mendengarnya. Nah, jadi sesi ini akan berlangsung mungkin sekitar 40 menit. Jadi Ibu ingin kamu tahu bahwa yang kamu ceritakan di sini Ibu akan simpan dalam kotak
Kenapa? Karena di BK itu di beda penting memiliki asas kerahasiaan. Nah, tentunya kita sebagai guru BK tidak akan menyebarluaskan apa yang sedang juga ceritakan atau apa yang boleh cerita kepada kami sebagai guru BK. Nah, jadi intinya kami sebagai guru BK tidak akan membagikan kepada siapapun tanpa persetujuan kami sendiri. Nah, jadi di sini juga saya merasa ingin agar kamu intinya Nadila merasa nyaman untuk berbicara secara terbuka. Dan jika ada yang Nadila merasa tidak nyaman, silakan untuk dibicarakan. Nah, jadi Nadila bisa memberitahu kami Ibu kapan saja. Nah, jadi apakah ada hal yang perlu Nadila ketahui lebih lanjut tentang bagaimana sisi ini berjalan? Sepertinya tidak ada, Bu. Saya sudah paham. Nah, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, mungkin Nadila bisa menceritakan sedikit tentang keterlambatan yang sering terjadi pada akhir-akhir ini. Nah, jadi mungkin apa yang menjadi apa menurut Nadila yang menjadi penyebabnya dan apa yang biasanya terjadi di pagi hari sebelum kamu berangkat ke sekolah? Jadi biasanya itu saya bangun telat. Nah, kadang malam saya itu tidak kedengaran atau saya itu makin tidak sadar. Jadi akhirnya saya malah tidur lagi. Nah, teman-teman itu juga sering ada ngobrol lewat chat. Nah, atau nonton bareng sampai malam. Dan kadang saya tuh nggak bisa nolak ajakan mereka. Jadi bisa ya, jadi Nadila ini memang tidak mudah untuk bangun pagi setelah begadang. Apalagi ketika ada hal-hal yang menarik perhatian seperti ajakan teman atau bagaimana. Nah, jadi bagaimana perasaan Nadila ini saat merasa terlambat bangun dan tahu kalau misalnya Nadila ini akan terlambat datang lagi ke sekolah? Saya jadi panik, dan masa itu saya terlebih dulu dan tidak tenang. Nah, malah kadang saya jadi tidak fokus atau semangat untuk sekolah, padahal sudah waktu, jadi saya lebih bisa fokus. Nah, ini ya Kak Yola, jadi perasaan panik itu tentunya sangat bisa dimengerti. Nah, jadi pastinya ada rasa terburu-buru yang bisa mengganggu fokus dan juga energi kita untuk menjalani hari dengan baik. Nah, jadi selanjutnya apa sih yang biasanya yang kamu lakukan atau yang Nadila lakukan ketika kamu merasa seperti sudah terlambat dan tertekan seperti itu? Biasanya itu saya cepat-cepat mandi dan bersiap-siap, tapi tetap saja saya merasa tidak nyaman. Kadang itu sampai telat masuk kelas atau terlewat dari beberapa pelajaran yang penting. Jadi sepertinya Nadila ini sudah mencoba ya untuk untuk cepat bangun dan bersiap-siap, tetapi tentunya masih merasa tertekan karena keterlambatan itu. Jadi apa yang menurut Nadila ini dapat menjadi alasan kenapa Nadila sulit untuk mengatur waktu tidur dan juga bangun tepat waktu? Kadang saya juga karena tidak bisa menolak ajakan teman di saya tahu itu juga baik, tapi saya takut kalau saya menolak itu mereka bakal kecewa sama saya dan juga jadi tidak enak kalau tidak itu. Oke, jadi ibu sangat paham ya. Nah, jadi Nadila ini ada dua hal yang saling berhubungan di sini. Yang pertama, kebiasaan begadang yang membuat Nadila sulit untuk bangun pagi.
Dan yang kedua itu kesulitan untuk menolak ajakan teman karena rasa yang tidak enakan. Nah, jadi apakah Nabila ini merasa sulit untuk mengatakan tidak pada teman-temanmu ketika mereka semua mengajak Nabila untuk melakukan sesuatu yang dapat mengganggu waktu Nabila sendiri? Jadi kalau saya bilang tidak, teman-teman jadi kecewa atau mereka malah memboleh saya, dan itu membuat saya pun merasa tidak enak. Oke. Nah, tentunya perasaan tidak enak itu memang seringkali ya membuat kita merasa seperti terjebak. Nah, di satu sisi pasti tentunya Nabila ini ingin menjaga hubungan baik dengan teman-teman, tetapi di sisi lain juga tentunya Nabila ini ingin bertanggung jawab terhadap waktu dan juga kesehatan kamu sendiri. Nah, jadi apakah kamu merasa bahwa menolak ajakan teman itu akan membuat hubungan tentunya akan berubah, atau lebih rasa khawatir akan apa yang mereka pikirkan tentang diri Nabila sendiri? Ya, mungkin saya khawatir mereka jadi kecewa atau tidak mau saya lagi. Saya malah seperti saya belakang ini kalau saya terus. Tentunya itu adalah perasaan yang sangat bisa dimengerti ya. Jadi Nabila ini kadang kita khawatir jika keputusan kita akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Nah, tapi tentunya di sisi lain itu kita juga harus menjaga diri kita sendiri. Nah, bagaimana kalau kita coba pikirkan bersama? Nah, apa yang bisa Nabila lakukan agar bisa menjaga hubungan baik dengan teman-teman dan tetapi bisa tetap mengatur waktu dengan lebih baik? Mungkin saya bisa bilang ke teman-teman kalau saya itu perlu tidur lebih awal dan bisa bangun jam 6 sekolah. Tapi saya tidak tahu apakah ini bisa diterima atau tidak. Nah, ini yang sangat baik ya. Nah, jadi menyampaikan kebutuhanmu dengan cara yang jujur dan juga sopan tentunya akan membantu teman-teman kamu untuk memahami alasan dibalik keputusan Nabila sendiri. Nah, jadi kita bisa coba latih kalimat yang bisa kamu gunakan untuk menolak ajakan mereka. Nah, sehingga kamu bisa tetap menjaga hubungan baik tanpa merasa tertekan. Nah, apakah kamu ingin mencoba latihan itu bersama Ibu? Iya, Bu. Oke. Oke. Nah, jadi tadi Najwa sudah ceritakan ya. Jadi biasanya ada bangun terlambat itu kadang-kadang karena teman-teman Najwa sendiri itu selalu mengajak ngobrol chat ataupun nonton bareng sampai larut malam, dan sehingga sulit untuk Najwa ini sulit untuk menolak ajakan mereka karena merasa tidak enakan. Nah, jadi karena mereka itu teman-teman Najwa, makanya Najwa ini tidak mau merasa Najwa ini tidak mau mereka merasa Najwa sendiri itu tidak asik dan tidak mau ikut bergabung dengan teman-temannya untuk mengobrol ataupun nonton bareng. Nah, jadi itu sangat mengerti. Nah, jadi pastinya Najwa ini sangat sulit untuk bangun pagi jika malamnya Najwa ini tidak tidur larut. Apalagi kalau begadang itu karena ada ajakan yang menyenangkan dari teman-teman. Nah, jadi bisa paham bagaimana tentunya Najwa merasa dilema antara menjaga hubungan baik dengan teman-teman dan menjaga waktu tidur. Nah, jadi agar kita bisa memahami situasi ini lebih dalam, kita akan menggunakan jadi di sini kita akan menggunakan metode ABC. Nah, untuk menganalisis kebiasaan ini dengan lebih sistematis. Nah,
Jadi dalam metode ABC ini kita akan melihat A untuk antecedent atau pemicu, B untuk behavior atau perilaku, dan C untuk konsekuensi. Nah, atau konsekuensi atau akibatnya. Nah, jadi di sini mari kita telusuri satu persatu. Pertama-tama menurut Nadila sendiri, apa sih yang biasanya menjadi pemicu utama yang membuat Nadila sendiri sulit untuk tidur lebih awal dan akhirnya bangun terlambat? Biasanya pemicunya itu karena teman saya yang suka ngajak ngobrol atau ngobrol. Nah, kadang-kadang ngobrol itu lewat chat, dan kalau ada film yang seru, kami itu suka nonton bareng sampai larut. Nah, kalau saya itu rasanya saya tuh tidak enak, takut mereka kecewa atau tidak ngajak lagi. Jadi meskipun saya tahu besok harus bangun pagi, rasanya berat untuk menolak. Oke. Baik, jadi pemicunya adalah ajakan dari teman-teman yang membuat kamu merasa senang, tetapi di sisi lain juga ada perasaan khawatir untuk menolak karena takut teman-teman Najwa sendiri ini merasa kecewa. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke behavior atau perilaku yang terjadi setelah pemicu tersebut. Nah, jadi ketika Najwa sendiri memutuskan untuk ikut begadang, apa saja perilaku yang biasanya kamu lakukan dan apa saja yang kamu rasakan setelah melakukan perilaku tersebut? Saya rasakan kalau sudah begadang biasanya saya akhirnya tidur hilang dan bangun telat. Pagi-pagi itu saya langsung panik dan juga terburu-buru bersiap-siap supaya tidak terlambat ke sekolah. Nah, tapi tetap saja seringkali saya itu tidak bisa tepat waktu. Nah, jadi meskipun sudah terburu-buru, saya bangun terlambat. Oke, jadi pagi hari kamu ini merasa panik dan terburu-buru ya? Iya. Oke, nah tentunya rasanya itu tidak nyaman karena kamu tidak bisa memulai hari dengan tenang. Oke, selanjutnya kita beralih ke konsekuensi atau akibat. Nah, jadi konsekuensi ini penguat sehingga kamu melakukan keterlambatan itu secara berulang-ulang. Nah, jadi apa yang kamu rasakan atau yang biasanya terjadi sebagai akibat dari kebiasaan bangun terlambat ini? Apakah hal ini juga berdampak pada aktivitas Najwa sendiri di sekolah atau hubungan kamu dengan teman-teman atau guru? Akibatnya itu saya sering merasa malu karena sering ditegur oleh guru. Selain itu saya juga kehilangan pelajaran di jam pertama. Jadi saya ketinggalan materi yang penting. Saya juga merasa tidak nyaman saat di kelas karena kalau saya terlambat, jadi kadang saya merasa bersalah pada guru dan teman-teman yang mungkin mengajarkan saya. Oke, jadi akibatnya itu ya. Nah, terus ibu ini mengulang lagi kan konsekuensi ini penguat sehingga Naiza ini mengulangi perilaku tersebut. Jadi ibu ingin bertanya lagi, apa sih yang membuat Nabila sehingga mengulang-ulang perilaku tersebut? Apa yang membuat Nabila mengulang perilaku tersebut? Mungkin karena orang tua yang tidak ada perhatian yang lebih kepada saya, jadi hal itu membuat saya melakukan hal tersebut berulang-ulang kali. Jadi dari kurangnya perhatian dari orang tua sehingga Nabila ini pas melakukan begadang, nonton bareng bersama teman, tidak ada teguran dari orang tua. Makanya sehingga Nabila ini mengulangi perilaku tersebut. Oke. Nah,
selanjutnya, nah di sini Ibu tentunya bisa memahami. Nah, keterlambatan ini bukan hanya mempengaruhi jadwal tidur dan juga bangun, tapi juga berdampak pada perasaan dan hubungan dengan teman Nadia sendiri dan juga guru. Nah, tentu ini bisa membantu Nadia merasa tidak nyaman dan dalam banyak hal. Nah, kalau boleh tahu, apakah kamu sudah mencoba cara-cara tertentu untuk mengatasi kebiasaan begadang ini sebelumnya? Jika iya, bagaimana? Baik itu saya rasa saya sudah. Nah, saya juga pernah mencoba untuk tidur lebih awal atau bilang ke teman-teman kalau saya mau tidur cepat, tapi tetap saja susah, terutama kalau teman-teman itu sudah mengajar, jadi tidak enak untuk menolak dan hal itu. Jadi kamu sudah berusaha untuk tidur lebih awal, bahkan sudah mencoba mengatakan pada teman-teman kamu sendiri bahwa kamu ini ingin tidur cepat, tetapi tetap saja perasaan tidak enak untuk menolak ajakan mereka seringkali membuat kamu kembali ke kebiasaan begadangnya. Nah, jadi Ibu rasa hal ini itu adalah sudah umum terjadi di kalangan masyarakat atau di siswa-siswa tertentu, dan terutama jika kamu punya keinginan untuk tetap dekat dengan teman-teman, kita bisa mencari strategi untuk membantu kamu agar tetap bisa menjaga hubungan yang baik dengan teman, tetapi tanpa mengorbankan waktu tidur dan kedisiplinan yang kamu butuhkan. Nah, jadi karena kamu juga tadi sudah mengatakan menunjukkan inisiatif untuk mengatur waktu dengan lebih baik, untuk tidur lebih cepat. Nah, jadi itu sangat itu langkah yang sangat positif. Nah, jadi sekarang kita bahas tentang pengelolaan waktu. Nah, jadi menurut kamu bagaimana cara terbaik untuk membuat jadwal malam yang terstruktur? Apa sih yang membuat Nadila ini perlu ada dalam jadwal agar kamu bisa tetap santai namun tidak mengganggu waktu tidur Nadila sendiri? Saya pikir kalau saya buat jadwal yang jelas dan antara waktu belajar dan waktu bersantai itu bisa membantu saya tidak terlalu larut malam. Misalnya saya bisa belajar dulu, terus setelah itu baru nonton atau ngobrol sedikit. Tapi saya juga harus memastikan bahwa saya tidur malam. Oke, itu ide yang sangat bagus ya. Nah, jadi menyusun jadwal yang teratur tentunya dapat memberi kamu kontrol lebih besar atas waktu waktu kamu dan mencegah begadang. Nah, jadi kalau begitu mari kita coba terapkan waktu tidur yang lebih konsisten. Misalnya kita bisa tentukan batas waktu yang tertentu seperti jam 10 malam sebagai waktu untuk memulai tidur. Nah, jadi apakah Nadila setuju dengan ide ini? Saya setuju jam 10 malam itu bisa jadi batas waktu yang baik supaya saya tetap tidur. Oke, sangat bagus ya. Nah, dengan begitu tentunya kamu sendiri punya patokan yang jelas dan bisa mulai menyesuaikan diri untuk tidur lebih awal. Nah, namun di sini Ibu tahu masih ada tantangan besar, yaitu menanggapi ajakan teman-teman Nadila sendiri. Nah, jadi tadi Nadila mengatakan bahwa kamu itu sangat takut menolak ajakan dari teman-teman sendiri. Nah, jadi mereka tentunya akan merasa kecewa atau menjauh dari Nadila sendiri. Nah, jadi sebenarnya itu hal yang sangat wajar. Nah, tapi kita semua pasti ingin diterima oleh teman-teman. Nah, tapi bagaimana kalau kamu mencoba melihat ini dari perspektif lain? Apakah apa yang bisa terjadi jika kamu
menolak ajakan mereka dengan cara yang tegas, namun tetap kesannya tetap terlihat sopan. Jadi mungkin mereka akan mengenai saya karena sudah jujur tentang kebutuhan yang saya inginkan. Nah, tapi kadang saya tuh khawatir mereka akan merasa tidak peduli lagi atau tidak Jadi sangat mengerti ya. Jadi terkadang kita merasa khawatir akan perubahan dalam dinamika sosial kita. Namun penting untuk mengingat bahwa teman-teman yang benar-benar peduli akan menghargai keputusan Nadia sendiri. Nah, untuk menjaga kesehatan dan juga fokus pada tujuan. Nah, jadi di sini Ibu ingin bertanya lagi, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk memberi pengertian kepada mereka dengan cara yang tetap menunjukkan bahwa kamu tetap menjaga hubungan tersebut. Nah, meskipun kamu memilih untuk tidak ikut begadang untuk bergabung dengan teman-teman kamu sendiri, bergabung dengan mereka. mungkin saya bisa mengatakan saya senang sekali kalau bisa ikut, tapi saya itu butuh tidur lebih awal supaya besok itu bisa sekolah dengan baik. Jadi mereka tahu kalau saya itu mengalami mereka, tapi juga harus menjaga keseimbangan antara rumah dan sekolah. Itu cara yang sangat baik ya. Nah, jadi dengan menyampaikan alasan secara jujur dan juga positif, tentunya kamu sendiri ini bisa menunjukkan bahwa kamu tetap menghargai mereka, tapi tetap memprioritaskan kebutuhan diri kamu sendiri juga. Nah, jadi bagaimana jika kita lakukan latihan dengan kalimat itu? Nah, misalnya seperti saya akan menjadi teman kamu dan kamu coba untuk menanggapi ajakan saya untuk menggunakan kalimat yang sudah uh, tadi Nadila buat. Saya siap. Nah, jadi sebenarnya saya sebagai teman yang akan mengajak Nadila begadang. Nah, jadi malam ini kita nonton bareng yuk, Nadila. Salah. Saya kan sebagai teman ya. Oke. Nah, jadi malam ini kita nonton bareng yuk, Dila. Masih sedang ada ya, tapi saya harus tidur lebih awal karena besok itu ada sekolah, jadi saya pengen bergabung sama siang belajar. Oke. Bagus sekali ya. Nadila sudah berusaha untuk bisa menolak ajakan teman-temannya. Nah, jadi Nadila sudah menyampaikan dengan cara yang tegas namun masih sopan karena tidak kasar dalam ngomongnya. Oke, jadi sekarang ibu ingin bertanya, apakah apa yang Nadila sekarang rasakan setelah ini? Apakah kamu merasa sedikit atau dari percaya diri untuk mengatakan hal yang sama dengan teman-teman yang akan mengajakmu? Saya merasa lebih percaya diri karena kalau saya tidak bisa jelaskan dengan baik, teman-teman itu pasti akan lebih mengerti. Betul sekali ya. Nah, jadi menolak ajakan teman itu memang sangat terasa sulit, tetapi dengan latihan seperti ini, tentunya Nadila ini akan semakin merasa nyaman dan juga percaya diri. Nah, sekarang mari kita bahas tentang kontrak berlaku yang akan kita buat pada hari ini. Nah, kontrak ini bertujuan untuk membantu Nadila sendiri untuk dalam mengatur waktu dan tetap disiplin dalam mengikuti jadwal yang sudah Nadila buat sendiri. Nah, jadi jadwal ini kita akan sepakati untuk membuat jadwal tidur yang lebih teratur. Mulai tidur paling lambat jam 10 malam. Nah,
ketika teman-teman kamu mengajak begadang, tentunya kamu akan menolak dengan tegas namun tetap sopan. Nah, jadi kita juga akan menyepakati tentang konsekuensi positif seperti memberi reward. Kalau misalnya Nadila itu berhasil untuk disiplin, dan konsekuensi negatif itu ketika Nadila sendiri gagal untuk mengikuti kontrak. Nah, jadi kontrak ini sangat penting untuk membantu Nadila sendiri untuk tetap fokus pada tujuan yang ingin Nadila capai sendiri. Nah, jadi ketika Nadila sudah siap untuk memulai dan berkomitmen pada kontrak berlaku ini, nah jadi kita akan mengevaluasi di sisi berikutnya jika masih ada sisi berikutnya. Nah, untuk melihat bagaimana progres Nadila untuk memberikan dukungan jika Nadila ini menemui tantangan. Nah, jadi apakah Nadila siap untuk berkomitmen pada kontrak ini? Ya Bu, saya siap untuk mencoba dan berkomitmen pada kontrak ini. Oke, nah jadi Ibu sangat yakin Nadila ini bisa melakukannya. Jadi tentunya perubahan ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga latihan. Jadi jika Nadila masih memiliki kesulitan, tentunya di sini Ibu selalu ada untuk Nadila. Oke. Acara selanjutnya, jadi karena tadi kita sudah menyepakati kontrak berlaku yang melibatkan kedisiplinan dan mengatur waktu tidur dan juga menolak ajakan teman dengan tegas namun sopan. Nah, jadi supaya kontrak ini lebih efektif, jadi kita bisa menambahkan penguatan positif. Itu akan mengulang penguatan positif yang sesuai. Nah, tentunya penguatan ini bertujuan untuk memotivasi Nadila sendiri agar tetap lebih disiplin. Nah, jadi menurut Nadila sendiri apa jenis penghargaan atau kegiatan yang bisa menjadi hadiah untuk diri Nadila sendiri jika berhasil mengikuti kontrak ini selama seminggu. Mungkin saya itu bisa memberi saya waktu yang lebih ekstra untuk bermain game atau bermain film favorit. Setelah berhasil mengikuti jadwal tidur saya yang lebih baik selama seminggu ini. Nah, itu pilihan yang sangat baik ya. Jadi memberi diri itu memberi diri kami waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai dapat menjadi penguatan yang sangat positif. Nah, tentunya yang sangat kuat juga dan membantu menjaga semangat untuk terus konsisten dalam diri kita sendiri. Oke. Nah, jadi bagaimana jika kita tentukan lagi batasan waktu tambahan ini? Misalnya 1 atau 2 jam ekstra pada akhir pekan. Nah, jika kamu berhasil mengikuti jadwal tidur yang sudah ditetapkan, Sepertinya itu cukup adil ya Bu. Saya 1 atau 2 bulan itu pada akhir pekan akan jadi hadiah yang bagus. oke, itu bagus sekali ya. Nah, selain hadiah, kontrak ini juga perlu ada konsekuensinya seperti yang Ibu katakan tadi di awal. Nah, jadi jika tidak berhasil dalam menyelesaikan hal itu, tentunya ada konsekuensi. Nah, jadi menurut Nadila sendiri, konsekuensi apa sih yang menurut Nadila yang cukup adil untuk Nadila sendiri terapkan pada dirinya sendiri? Nah, jika
jika Anda terlambat lebih dari 2 kali dalam seminggu. Nah, misalnya akan mengurangi waktu bermain game atau aktivitas lain yang Nadila akan nikmati. Iya Bu, jadi saya rasa itu kayak mungkin saya bisa mulai waktu bermain game saya. Jika saya terlambat lebih dari 2 kali dalam seminggu, itu bisa jadi pengingat buat saya untuk tetap disiplin. Jadi sangat senang ya mendengarnya. Jadi dengan demikian ini kita telah menetapkan aturan yang seimbang antara penguatan positif dan juga konsekuensi yang akan diberikan kepada Nadila. Nah, jadi kontrak ini bisa membantu Nadila sendiri untuk melacak perkembangan dan juga melihat seberapa konsistensi Nadila ini dalam mengikuti jadwal tersebut. Nah, selain itu, bagaimana kalau kita juga buat catatan mingguan untuk mengevaluasi progres ini. Nah, jadi ini bisa jadi alat bagi kita, saya sebagai guru BK dan juga Nadila sebagai konselor atau siswa, untuk melihat apakah kontrak ini tidak efektif atau perlu adanya penyesuaian. Nah, jadi bagaimana menurut Nadila sendiri mengenai hal itu? Menurut saya itu ide yang bagus. Dengan catatan mingguan tersebut, saya bisa jadi lebih melihat apakah saya ini sudah berhasil atau masih perlu perbaikan. Nah, baik. Jadi kita akan mulai dengan kontrak dan evaluasi minggu ini. Nah, jadi Ibu sangat yakin tentunya Nadila bisa dan mampu mengerjakan hal tersebut. Nah, jadi sekarang apakah masih ada hal lain yang menurut Nadila ini penting untuk ditambahkan di dalam kontrak ini? Nah, atau Nadila sudah merasa cukup atau sudah siap untuk memulai kontrak tersebut? Saya rasa saya sudah cukup. Saya siap memulai dan menjalankan kontrak ini. Oke, sangat bagus ya Nadila dengan berkomitmen seperti ini. Kamu sudah punya jalan untuk menuju keberhasilan. Nah, jadi mari kita pastikan untuk tetap konsisten dan ingat bahwa di sini Ibu di sini jika Nadila perlu tentunya Ibu tetap ada di sini, silahkan Nadila datang ke sini. Tentunya jika Nadila perlu atau butuh bantuan ataupun dorongan, nah Ibu tetap akan di sini untuk membantu Nadila. Oke. Baik, jadi sebelum kita akhir sesi ini, tentunya Ibu ingin memastikan bahwa Nadila merasa lebih siap untuk mengatur waktu dan juga tentunya akan bisa menolak ajakan teman Nadila sendiri. Nah, jadi di sini sebelum kita akhiri, Ibu ingin menanyakan kembali menurut Nadila apa langkah pertama yang akan Nadila ambil setelah sesi ini untuk mulai membangun kebiasaan yang baru yang telah kita bahas tadi. Baik Bu, jadi saya rasa langkah pertama yang perlu saya ambil itu adalah membuat jadwal tidur. Dan saya tuh akan mencoba tidur lebih awal lagi. Ini mungkin yang paling penting agar saya tuh bisa bangun lebih awal lagi. Betul sekali ya Nadila. Jadi mulai dengan perubahan kecil tetapi walaupun kecil tetapi kita konsisten untuk melakukannya. Nah, tentunya hal ini akan membuat Nadila sendiri lebih mudah untuk beradaptasi. Jika nanti Nadila merasa ada
tantangan dalam jadwal, langkah apa yang akan kamu lakukan untuk tetap berkomitmen pada tujuanmu. Jadi nanti jika dia ini akan merasa ada tantangan dalam jadwal, jadi langkah apa yang akan Anda lakukan untuk tetap berkomitmen pada tujuan Anda? Mungkin saya bisa melihat manfaatnya. Terus juga seperti bangun pagi dengan tenang dan tidak terburu-buru. Saya juga akan mencoba tidak menghabiskan waktu terlalu lama dengan teman-teman karena melanggar. Oke, jadi itu strategi yang sangat baik. Nah, jadi dengan tetap fokus pada manfaat dalam jangka panjang, tentunya Anda sendiri bisa merasa lebih termotivasi untuk terus melangkah. Dan selain itu, apa yang bisa Anda lakukan jika suatu saat merasa kesulitan untuk menolak ajakan teman tanpa merasa bersalah? Saya bisa menggunakan teknik yang tadi dibahas, seperti mengatakan dengan sopan bahwa saya harus tidur lebih awal. Mungkin saya juga perlu menjelaskan bahwa kepada mereka saya memperbaiki kebiasaan saya agar tidak terlambat. Oke, jelas sekali ya Mbak Mila. Jadi dengan penjelasan yang baik, teman-teman tentunya akan lebih mengerti lagi dan tetap mendukung Nabila. Seperti yang dikatakan tadi, jika mereka teman yang baik, tentunya dia akan mendukung temannya sendiri dalam hal-hal yang positif juga. Nah, jadi terakhir jika Nabila ini dalam perjalanan nanti dia membutuhkan dukungan atau merasakan kesulitan lagi untuk tetap konsisten, kira-kira apa sih yang bisa Nabila lakukan ketika hal itu muncul dalam diri Nabila sendiri? Jika itu dalam diri saya, mungkin saya akan datang lagi ke sini untuk mencari dukungan dari ibu dan orang lain yang bisa membantu saya untuk tetap disiplin. Ya, betul sekali ya. Nah, jadi tentunya Nabila bisa datang kembali ke sini untuk mencari dukungan dari orang lain atau dari ibu sendiri untuk membantu Nabila untuk tetap disiplin dan tidak kembali ke teman-temannya yang sering terlambat itu. Nah, jadi itu keputusan yang sangat tepat. Nah, jadi di sini ibu sangat senang melihat Nabila sendiri sudah memiliki rencana yang sangat matang dan siap untuk menerapkannya. Dan jadi tentunya jangan ragu untuk kembali jika ada hal yang perlu kita bahas kembali yang lebih lanjut. Nah, tentunya ibu sangat yakin bila ini bisa mencapainya dengan langkah-langkah yang sudah kita buat pada hari ini dengan cerita-cerita Nabila tadi di awal, tentunya kita bisa melakukan mencapainya dengan baik dan Nabila bisa juga melakukannya dengan baik dan merubah perilaku Nabila yang sering terlambat itu menjadi lebih baik lagi, sudah tidak terlambat, sudah datang lebih cepat lebih awal dari sebelumnya. Jadi Nabila harus tetap semangat ya, terus tetap semangat untuk merubah perilaku yang ada di dalam diri Nabila sendiri. Ya Bu, terima kasih atas solusi yang telah diberikan oleh Ibu. Itu akan saya terapkan dan terima kasih sudah membantu saya untuk keluar dari masalah ini. Saya sudah merasa lebih tenang dan lebih percaya diri sekarang dan saya akan berusaha yang terbaik. Oke, terima kasih juga dan kembali sama-sama juga. Nah, jadi ibu sangat senang berada di sini untuk membantu Nabila sendiri. Nah,
Nah, jadi sampai jumpa lagi dan ingat setiap perubahan kecil yang dilakukan tentunya akan membawa ke dampak positif. Nah, semoga sukses untuk kalian sendiri dalam perjalanan Anda sendiri untuk lebih disiplin dan juga mencapai tujuan Anda sendiri. Nah, mungkin setelah ini Nabila ada mata pelajaran apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ibu Mutia ya? Oke, katanya iya tadi saya dengar katanya dia mau masuk, jadi semangat lagi, semangat ya untuk Nabila sendiri untuk belajar lebih giat lagi, semoga lebih disiplin lagi, tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Jadi mungkin cukup sesi konseling kita pada hari ini. Nah, jika Nabila masih ingin bercerita atau masih ingin mengkonsultasikan masalah Nabila, boleh datang kembali ke ruangan ini. Ibu akan tetap ada di sini dan oke. Semangat ya Nabila. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, hati-hati ya Nabila. Oke, jadi dalam sesi konseling ini, konselor yang diidentifikasi sebagai NF menghadapi masalah keterlambatan ke sekolah yang disebabkan oleh kebiasaan begadang, kesulitan menolak ajakan teman. Nah, jadi masalah ini membuat NF seringkali ditegur dan terlambat bangun, merasa panik, terburu-buru, serta kurang nyaman ketika beraktivitas di sekolah. Nah, jadi kondisi ini juga menimbulkan perasaan malu seperti yang saya katakan tadi karena ditegur oleh guru dan ketinggalan pelajaran penting serta menimbulkan kekhawatiran mengenai pengaruhnya terhadap hubungan dengan teman-teman dan juga nilai akademiknya. Nah, selanjutnya setelah saya jelaskan tadi awal, adapun konselor membantu NF mengidentifikasi masalah ini melalui pendekatan analisis ABC atau ABC. Nah, adapun pemicu, perilaku, akibat. Nah, jadi setelah memahami pemicu, perilaku, dan akibat dari masalah ini, konselor dan NF bersama-sama merumuskan langkah-langkah perubahan menggunakan teknik kontrak perilaku, penguatan positif, serta latihan ketegasan atau assertiveness. Dalam kontrak perilaku ini, NF berkomitmen untuk mencoba tidur lebih awal agar bisa bangun pagi tepat waktu dan menghindari keterlambatan ke sekolah. Nah, jadi sebagai dari penguatan positif, NF menetapkan reward untuk dirinya sendiri jika berhasil mengikuti kontrak ini selama seminggu, berupa waktu tambahan untuk bermain game atau menonton film favorit. Nah, selain itu, mereka juga menetapkan konsekuensi berupa pengurangan waktu bermain jika NF gagal mengikuti kontrak tersebut. Nah, jadi latihan ketegasan pun dilakukan di mana NF belajar cara menolak ajakan teman dengan sopan namun tegas. Nah, dengan alasan yang jelas mengenai pentingnya tidur lebih awal untuk kesehatan dan kedisiplinan sekolah. Nah, jadi latihan ini juga dirancang untuk membantu NF menyeimbangkan antara menjaga hubungan baik dengan teman-teman dan memenuhi kebutuhan pribadinya untuk tidur yang cukup. Nah, adapun di akhir sesi NF menunjukkan peningkatan pemahaman dan komitmen terhadap langkah-langkah yang telah dirancang. Nah, jadi di sini pada sesi akhir itu konselor memberikan dukungan dan juga memastikan bahwa NF memahami pentingnya langkah kecil yang konsisten dalam membangun kebiasaan baru.
Nah, selain itu mereka juga sepakat untuk membuat catatan mingguan guna mengevaluasi perkembangan dan memberikan dorongan tambahan jika NF mengalami kesulitan dalam menjalankan kontrak perilaku. Nah, jadi secara keseluruhan ini sesi konseling ini di dalam video tersebut telah berhasil membantu NEF menemukan solusi konkret untuk mengatasi keterlambatan dan juga meningkatkan kedisiplinan waktu sambil tetap menjaga hubungan positif dengan teman-teman. NF menyatakan kesiapannya untuk memulai perubahan ini dengan perubahan positif, memulai perubahan ini dengan rasa percaya diri yang sangat lebih besar serta mengetahui bahwa dukungan konselor akan selalu tersedia jika dibutuhkan di kemudian hari. Nah, jadi di sini juga guru BK atau konselor selalu bersedia, selalu ada dalam ruang BK jika NF butuh kapanpun itu untuk menceritakan atau mengkonsultasi mengenai masalahnya itu. Nah, jika misalnya seperti jika nanti NF melakukan ulang keterlambatannya, nah NF siap untuk datang ke ruangan BK untuk berkonsultasi kembali kepada guru BK yang ada di ruangan tersebut. Nah, jadi NF juga akan berusaha untuk disiplin lebih cepat lagi dari sebelumnya, akan datang lebih cepat, dan NF akan berusaha untuk tidak terlambat lagi dan menghindari ajakan-ajakan yang tidak penting itu. Oke, baik, jadi sini saya akan menjelaskan tujuan dari teknik yang saya gunakan, yaitu kontrak berlaku. Nah, jadi kontrak berlaku itu membantu konseli untuk menetapkan komitmen yang lebih konkret dan terstruktur dalam mengubah kebiasaan tertentu. Nah, jadi tentunya dengan adanya kontrak ini, konseli tentunya akan memiliki panduan yang jelas mengenai yang perlu dilakukan dan target yang ingin dicapai, misalnya dalam hal tidur tepat waktu dan menolak ajakan teman. Nah, selain memberikan arah, kontrak berlaku juga menciptakan rasa tanggung jawab dan kesadaran diri yang lebih besar karena konseling mengetahui bahwa ia berkomitmen terhadap langkah-langkah yang disepakati. Teknik ini juga memberi konseling kesempatan untuk mengukur keberhasilan secara bertahap yang dapat membangun motivasi dan disiplin dalam membentuk kebiasaan positif. Nah, selanjutnya ada penguatan positif atau reinforcement. Nah, jadi teknik penguatan positif memberikan dorongan tambahan bagi konseli untuk menjelaskan atau menjalankan kebiasaan baru dengan menetapkan reward atau hadiah sebagai penghargaan atas usaha yang dilakukan. Nah, jadi teknik ini memanfaatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik konseli untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaannya dalam mencapai tujuan. Nah, dengan memberi reward ketika berhasil mengikuti kontrak berlaku, konseli merasa dihargai dan lebih bersemangat mempertahankan perilaku positif. Nah, jadi selanjutnya ada latihan ketegasan atau assertiveness training. Nah, jadi teknik ini sangat bermanfaat dalam membantu konseli belajar menolak ajakan yang tidak mendukung target pribadi secara tegas dan juga sopan.
Nah, jadi latihan ketegasan ini memungkinkan konselor untuk mengekspresikan kebutuhan dan keputusannya dengan jelas tanpa harus mengorbankan hubungan sosial. Manfaat dari latihan ini meliputi peningkatan rasa percaya diri konseli dalam menetapkan batasan dengan teman, serta kemampuan untuk tetap menghargai hubungan sosial tanpa merasa terbebani oleh tuntutan ataupun ajakan yang kurang mendukung. Nah, jadi dengan latihan ini konseli belajar bahwa mengatakan tidak harus selalu diikuti dengan perasaan bersalah atau takut akan penilaian orang lain. Nah, yang pada gilirannya akan memberikan konseli kendali yang lebih besar atas prioritas pribadinya.